Tuhan katakan begini, aku sangat-sangat mengasihi kalian semua, anak-anakku yang sudah kupanggil, yang sudah kupilih, yang sudah kupersiapkan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu mari, datanglah kepadaku dengan segenap hati. Melekat dan melekatlah kepadaku, masuklah ke dalam dekapanku, supaya kalian semuanya merasakan keamanan, kenyamanan, bahkan kedamaian dan kesejahteraanku ada dalam hidup kalian semuanya. Dan hari ini, ketika engkau percaya bahwa akulah Tuhan yang sudah panggil dan pilih engkau, akulah Tuhan yang sudah berjanji memberikan yang terbaik dalam hidupmu, memberikan kemenangan, kehidupan yang berkemenangan disertai dengan kelimpahan yang dari aku Tuhan Allahmu. Maka hal itu akan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kalian semuanya. Jika kalian benar-benar yakin dan percaya. Dan selalu mengandalkan aku, bahkan selalu melibatkan aku dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Mari anakku, aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian. Iyalah Mas, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau kepada kami semuanya Tuhan. Ialah manis kira manaskan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh sebagai firman-Mu. Ialah manis kira dan kami boleh benar-benar mendapatkan semua yang sudah Kau sampaikan dalam hidup kami, benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kami, dengan cara-Mu yang ajaib. Ialah manis kira perubahan-perubahan besar akan terjadi bagi anak-anakku yang hidup di dalam kebenaran. Perombakan demi perombakan terjadi, semuanya dengan cara yang tidak terduga. Bahkan pembersihan besar-besaran terjadi, penampian besar-besaran terjadi, dan yang terpilih itulah yang berkemenangan. Yang terpilih itulah yang akan naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Berkat-Mu menyertai hidup kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara langsung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ya sayang dari awal yang masuk banyak, ya. Tetapi yang bertahan untuk sampai mendengarkan firman Tuhan itu enggak sebanyak yang masuk. Ya, sayang. Padahal kalau Anda udah dengar pesan Tuhan dan Anda mendengarkan firman Tuhan dan Anda menjadi pelaku firman, maka perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Iya, ya. Saya akan sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda bisa lihat Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau manusia yang percaya, firman Tuhan berkata itu juga berlaku dalam hidupmu. Markus 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa sampai hari ini bagiku tidak terjadi, belum terjadi semua pesan Tuhan, semua janji Tuhan, kenapa belum terjadi? Kenapa belum tergenapi dalam kita? Karena kita kurang percaya. Ya, karena kita kurang percaya. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita percaya,
Kita mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Ya, kalau kita punya iman yang mengalahkan dunia, pasti keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan berkata gini, firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung-gunung masalahmu, gunung-gunung persoalanmu, gunung-gunung penyakitmu. Apalagi kalau kau punya iman yang mengalahkan dunia. Wow, luar biasa. Ya, iman orang benar percaya dengan segenap hati yang mengalahkan dunia, itulah yang dicari Tuhan. Tuhan berkata, ketika aku datang kembali ke dunia, adakah orang yang beriman? Anda di sini dengar pesan Tuhan, lalu keluar dan keluar. Anda tidak dikasih lagi masukan, asupan firman Tuhan. Asupan nasi yang putih bersih yang dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa kuat dan gagah perkasa? Tidak bisa. Ya, makanya kita perlu juga dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membangkitkan kita. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kita supaya kita semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Kita mau lihat Ibrani 11 ayat 29. Ibrani 11 ayat 29. Iya, mana sekarang mas? Ibrani Ibrani 11 ayat 29. Ya, kos kita lagi makan mungkin. Oh, enggak. Ya. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Saudara, kita tahu firman Tuhan ini, ketika orang Israel dikejar oleh tentara Mesir dan sampai di tepi Laut Merah, Laut Kosong, maju mati, mundur mati, kena orang Mesir, ya kan, tidak ada jalan keluar. Kiri kanan dikepung semua, mau kemana? Pilih mana? Sama-sama mati. Tetapi ketika Musa maju terus berjalan di Laut Kosong itu, lautnya terbelah jadi dua. Mereka berjalan di tengah laut itu seperti berjalan di atas tanah kering. Tetapi orang Israel yang menyusul mereka mencoba berjalan, mereka semua kena air itu. Ya, masuk ke dalam dan mati. Hari ini saudara, kenapa bisa berjalan air yang begitu besar? Kalau Anda pergi ke Israel, ya ke Mesir, ada itu lautnya. Tetapi di laut sebegitu besar bisa terbelah dua. Karena apa? Karena iman. Coba waktu Musa disuruh Tuhan ambil kayu. Musa berkata, mana? Tidak jadi, lautnya tidak terbelah dua. Tetapi karena Musa dengan dengaran apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan sesuai petunjuk Tuhan, maka benar-benar laut terbelah. Dan semua orang nah, demikian juga sekarang kita lihat kisah 7. Kisah 7 ayat 54 sampai 60. Kisah 7 ayat 54 sampai 60.
Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 5. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Allah, Roh Kudus di sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Stefanus ini adalah orang yang luar biasa. Dia berani bertahan di depan semua orang, bahkan anggota mahkamah semuanya itu. Dia tetap menyampaikan pesan Tuhan. Iya, aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Ya, mana sekarang mana sekarang. Gangguannya selalu waktu firman Tuhan ya, kita banyak berdoa. Nah, saudara, kita lihat Stefanus. Stefanus ini orang yang berani bayar harga. Anda baca selanjutnya, di mana Stefanus ini dirajam batu. Dia cuma menyampaikan kabar keselamatan. Dia cuma menyampaikan semua yang ada dalam firman Tuhan. Yang terjadi. Orang-orang itu nggak suka. Dan orang-orang itu melempar batu, merajam dia dengan batu sampai. Dan ketika dia dirajam sampai mati, dia tetap menjalaninya dan dia menjadi martir Allah yang pertama untuk gereja mula-mula. Saudara, ya, ketika Anda punya iman seperti Stefanus, itu membuat itu kagum, membuat Yesus itu angkat topi, ya, hormat. Kenapa? Ketika dia dirajam batu, Tuhan masih kasih penglihatan. Ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang memberi kekuatan kepada Stefanus. Sehingga dia tidak lari. Dia tidak takut. Tetapi dia tetap tidak bergeming. Dan dia tetap sampai akhir. Dia mati sebagai martir Allah. Pada gereja mula. Kita baru dengar fitnaan. Baru dengar caci maki. Baru dengar olokan. Kita udah takut. Kita udah nggak terima. Ya, kita udah nangis. Kita udah, waduh. Udah bingung setengah mati. Tetapi saudara, tahukah engkau? Kalau engkau punya iman, engkau tidak akan bingung. Engkau tidak akan takut. Tetapi engkau seperti Stefanus. Yakin dan percaya pembelaan Tuhan ada tepat pada waktunya dengan cara Tuhan. Yang penting Anda lakukan bagian Anda. Yang penting Anda hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Yang penting Anda hidup di dalam kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu mencari iman di dalam dunia ini. Ya, saudara, ini contoh yang pertama. Ketika Stefanus bertahan, saya percaya dia masuk surga. Saya saksikan, saya kenal seorang wanita. Ya, boleh dibilang sebagai ibu rohani saya. Ya, walaupun dia tidak ada gelar, tetapi dia selalu membimbing saya setiap hari. Dia selalu mampir ke rumah saya, hanya ngajak ngobrol, lalu berdoa. Ya, memuji, menyembah, berdoa. Dia tanya, Ling, kamu dapat penglihatan apa? Nanti saya yang bertanya, dapat penglihatan apa? Ya, jadi tukar-tukar. Dia nyampaikan pesan Tuhan buat saya menyampaikan pesan Tuhan buat dia. Itu awal mula-mula. Ya, orang ini umurnya waktu itu dengan saya 50 tahun. Saya kenal dia 50 tahun.
umur 50 tahun dan dia meninggal 75 tahun. 25 tahun saya bergaul dengan beliau, ya. Saya digembleng sama beliau. Diajak berdoa, terus diajak berdoa. Jalannya mau miring dikit dimarahin, ya. Wah, pokoknya marah dia. Keras sekali saya. Dan saya tahu Tuhan cinta. Kalau Tuhan tidak orang yang begini keras, wah, mungkin saya udah hilang, tidak tahu di mana, ya. Tetapi Tuhan kirim ini orang terus berdoa sama saya, ya. Dia hidup seorang diri, tidak menikah. Kenapa? Karena dia pernah dikecewakan dan dia tidak mau menikah. Tetapi ketika akhir hidupnya umur mulai 60, 65, ya, dia kalau berdoa sama saya, Ling, tolong doain. Tanyakan Tuhan, mintakan Tuhan jodoh buat AI. Saya bilang, ngapain AI umur 65 baru minta jodoh? Dulu-dulu kenapa tidak mau? Dia berkata, dulu AI masih kuat, masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan uang. AI bisa sekolahkan adik-adikku 4 orang, karena 5 saudara, 4 orang semuanya sekolah, masuk universitas, semua lulus. Nah, ketika semua tugas selesai, AI mulai merasa sendiri karena adik-adiknya semua menikah, punya anak. AI-nya tinggal seorang diri, umur sudah 50, 60 seorang diri. Dan dia berkata, ternyata hidup seorang diri itu tidak enak. Loh, kenapa tidak enak? AI di rumah sendirian, sakit, tidak bisa berdiri, mau minta tolong ambilkan minum, tidak ada yang dimintain tolong. AI sendirian, baju bertumpuk-tumpuk, kalau nggak tak cuci sendiri, ya nggak ada yang nyucikan. Waktu itu belum ada laundry, ya. Udah berapa puluh tahun yang lalu, belum ada laundry, saudara. Dan dia merasakan nggak enak ternyata kalau sudah tua hidup sendiri itu nggak enak, Ling. Coba doain, tanyain Tuhan. Kalau boleh, ya. Tetapi saudara, terus berdoa, dengan berjalannya waktu tidak terasa. Sampai umur 70 belum Tuhan jawab. Ya, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kasih jodoh. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat ibu ini. Kenapa? Karena orangnya keras sekali, super keras. Orangnya deep sekali. Ya, kakunya minta ampun. Karena mungkin akibat hidup seorang diri, ya. Dan kalau saya percaya kalau dikasih jodoh mungkin nggak bisa bertahan karena terlalu keras. Dan saya berkata, Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Karena kalau AI modelnya begini, nggak ada yang bisa tahan. Saya sampai tertawa supaya nggak marah. Ya, dia juga tertawa. Iya ya, iya ya, Ling, iyalah. Siapa yang mau? Ya, saya pernah kenal satu om-om begitu yang setiap hari datang ke toko saya. Umurnya juga udah tua, 75. Saya bilang, om, tak kenalin AI ini. Aduh, dia bilang, omnya bilang, aduh, Ling, jangan serem. Loh, kenapa? Uang kerasnya koyok ngono kok, ya toh? Waduh, bisa saya bisa makan hati, sudah jangan. Berteman aja. Nah, sudah terkadang kita itu punya kemauan. Siapa sih nggak kepingin dapat, semua pingin dapat jodoh. Tapi Tuhan lebih, kalau dikasih jodoh sebentar pasti putus. Karena nggak tahan. Tapi kita punya keinginan terus pingin, Tuhan pingin. Sama dengan AI ini pingin. Umurnya wis 70, saya pingin dapat jodoh kok. Karena merasakan hidup enak. Jadi Anda yang saat ini sudah dapat pasangan hidup dari Tuhan. Cintailah, kasihlah pasangan hidupmu. Ojo mbok seneni terus. Ojo mbok ilok-ilokno terus. Nanti ditinggal sendirian itu baru merasa kehilangan. Baru
baik. Tuhan itu baik. Yang saya sampaikan bukan jodohnya, tetapi karena kita bergaul terus setiap hari. Si AI ini terus doa-doa sama saya. Jadi kita nggak sungkan, ada pesan Tuhan disampaikan, dia dapat pesan Tuhan disampaikan ke saya, ya. Dan pesan Tuhannya dulu dari si AI ini buat saya hari ini terjadi tergenapi oleh Tuhan, ya. Dan waktu saya mendoakan beliau, umurnya sudah hampir 75, ya. Hampir 75, saya mendoakan beliau, saya sampaikan, AI, Tuhan perlihatkan AI itu diangkat malaikat. Dua malaikat menjemput AI ke surga. Dia berkata, loh, Ling, berarti aku mau mati. Saya bilang, banyak berdoa. Kan Tuhan sudah perlihatkan, banyak berdoa. Supaya benar-benar terjadi yang jemput itu malaikat. Dan AI masuk surga. Kita semua pasti ada waktunya untuk kembali, bukan? Ya, semua manusia yang hidup lahir pasti akan meninggalkan isi dunia ini selama-lamanya. Dan saya sampaikan pesan Tuhan buat AI. Lalu dia berkata, ya sudah doa ya kalau Isa sampai nah Tuhan ya kalau Isa walaupun menderita dia kepingin hidup. Saudara, dan kenapa Tuhan itu sayang sama si AI ini? Karena dia hidup seorang diri. Dia sudah berkorban buat adik-adiknya semua. Iya. Tetapi adik-adiknya melupakan dia. Sehingga dia hidup seorang diri. Dari satu rumah ke rumah. Kontrak habis, kontrak lagi. Terakhir sudah nggak punya uang, nggak bisa kontrak. Kos. Dan dia kos, terkadang nggak bisa makan. Ya, kita bergaul intim begitu ya. Kalau dia nggak ada, saya kasih seberapa yang saya bisa bantu. Pokoknya dia bisa tetap menjalani hidup. Sampai akhir hidupnya, hampir terakhir hidupnya, Tuhan masih perlihatkan. Di mana Tuhan sendiri. Iya. Sendiri Tuhan perlihatkan, Tuhan Yesus itu ada di atas. Di atas kan, Tuhan Yesus itu berdiri melihat AI. Berdiri dan seperti hormat begitu. Saya bilang, AI, kau dapat penglihatan Tuhan. Berdiri pakai jubah putih. Lalu seperti memberi hormat sama AI. Berarti AI ini orang yang dikasih Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Dia sukacita, ya. Dia sukacita, ia doain aja. Saudara, di akhir hidupnya sampai terakhir hidupnya, AI ini nggak punya apa-apa. Padahal harusnya dia punya bagian warisan dari orang tuanya. Tetapi semua warisan itu diambil oleh saudaranya dan dia tidak sakit hati. Ya, dia selalu mengampuni dan mengasihi walaupun orangnya keras. Ya, ketika dia tidak sakit hati, dia selalu berdoa, dia selalu mengampuni, mengasihi, bahkan dia berlaku tetap baik sama mereka. Dia memperhatikan anak-anak mereka. Dan dia tidak pernah menceritakan keadaan dia sendiri yang susah, yang kekurangan. Dia tidak pernah menceritakan. Dia selalu berpenampilan oke. Semua ponakannya lihat dia adalah oke. Orang yang diberkati Tuhan. Ya, sampai akhir hidupnya. Ketika dia mau dijemput malaikat, ya, dia masuk rumah sakit, ya, cuman masalah sepele. Malam itu jam 12 sakit perutnya. Dibawa ke rumah sakit RKZ. Waktu dibawa rumah sakit RKZ hari Senin dia WA saya, Ling, AI di rumah sakit, saya datang. Waktu saya datang saya berkata, AI, kok ditaruh di sini? Itu kan ada kelasnya 1, 2, 3. Ini ditaruh kelas yang paling belakang. Satu kamar itu orang banyak. Saya bilang, kenapa di sini? Udahlah, diem-diem. Udah nggak apa-apa. Nggak, udah bersyukur, saudara. Padahal ponaknya itu kaya. Jangan berharap sama ponakanmu. Jangan berharap sama anakmu. Engkau akan kecewa. Berharaplah sama Tuhan. Dia ditaruh di bangsal itu. Dia bilang sudah bersyukur. Dan waktu diperiksa sama dokter saya ikut. Saya ikut kan sama dokternya diperiksa-periksa itu. Saya tanya, dok, ini sakit apa?
Dokternya diam, karena mungkin orang rumah sakitnya aja kelasnya kelas bangsal, ya kan? Terus saya tanya, dikasih obat? Iya, gitu. Udah, ternyata semalam di situ, besoknya dia cuman, saya jenguk lagi pagi, saya tanya, Ai mau makan apa? Saya beliin, gitu. Saya beliin ayam tim, dia cuma sempat minum kuahnya 2 teguk atau 3 teguk. Setelah itu dia nggak bisa terima makanan. Sorenya saya datang lagi, dia sudah koma, dan saya cuma bisikin di telinganya, Ai, Tuhan sayang. Tuhan tahu penderitaanmu selama di dunia. Tuhan tahu engkau sudah capek, sudah terlalu capek. Dan waktunya engkau pulang. Tuhan sediakan tempat. Ya, bersyukur Ai, rela mau bersyukur. Waktu saya ngomong itu, dia cuma nangis, keluar air mata. Dan ketika dia keluar air mata, Tuhan bilang, dia hanya nunggu ponaan yang dia kasihi. Begitu ponaan itu datang, dia akan berangkat. Betul, ponaannya datang dari turun dari pesawat langsung ke rumah sakit. Ponaannya baru berkata, Ai 2 kali, dia berangkat. Dia meninggalkan dunia ini dengan tenang. Yang membuat saya masih ingat adalah Tuhan Yesus berdiri dan seperti begini, memberi hormat sama si Ai ini. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya, perjuangan hidupnya tidak tergoyahkan. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang dicemoohkan orang, apapun yang diisukan orang, dia melayani, ada amplop, tidak ada amplop, dia tetap bersyukur, sampai di akhir hidupnya dia tetap tidak punya rumah, dia tetap cuma kos. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap dalam keadaan begitu, tetapi dia beroleh surga kekal. Dia mendapat rumah yang terbaik di surga. Ya, saudara, Tuhan cari yang begini. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika engkau bertahan, engkau yakin dan percaya dengan imanmu, sampai akhir engkau berkemenangan. Nah, kita mau lihat firman Tuhan yang selanjutnya. Ya, ayat 30. Ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, ketika engkau yakin dan percaya, janji Tuhan iya dan amin, dan benar-benar pasti terjadi dalam hidupmu, dan engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau beritakan kepada engkau, apapun masalah persoalanmu, tembok-tembok Yeriko yang tinggi aja bisa runtuh hanya dengan pujian penyembahan yang dikelilingi 7 hari lamanya. Ketika kau berdoa dan Tuhan, memuji, menyembah, memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan, masakan Tuhan tidak tolong engkau? Masakan Tuhan tidak akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko yang ada di depanmu? Dan hari ini, mari, ketika engkau yakin dan percaya, dengan imanmu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Itu benar-benar akan terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saya akan lagi kasih kesaksian nyata hidup. Saya punya seorang teman, sama-sama sudah melayani bersama saya dari tahun 83 sampai hari ini. Ya. Dia bahkan sudah mengalami hampir mati, tetapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Ada kebangkitan, ada kehidupan kembali, dan hari ini kembali dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya. Waktu itu beliau mengalami masalah. Ya. Mengalami masalah terjadi dalam hidupnya. Karena orangnya itu jingjai, ya, tahu jingjai ya, bermurah hati. Tetapi kita boleh bermurah hati
Tetapi kita harus pakai hikmat Tuhan. Kita harus meminta petunjuk yang dari Tuhan, bukan ngawur-ngawur, ya. Dan karena dia itu orangnya terlalu cincang dan tidak pernah perhitungan, mengakibatkan dia mendapatkan masalah, dan masalah itu begitu banyak yang tidak mungkin dia bisa bayar. Bukan 10M, 20M, ya, tetapi puluhan M, lebih dari itu. Dan ketika dia mendapat masalah itu, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan, udah maju mundur kena, kiri kanan kena, nggak bisa. Tidak ada yang nolong. Kalau dulu dia mengalami masalah, tuanya bisa tolong. Tetapi hari ini ketika dia mengalami masalah, orang tuanya sudah tidak ada. Dan saudara-saudaranya tidak ada yang bisa tolong dia lagi. Dan ketika dia mengalami masalah pelik ini kepepet, ya, mungkin polisi, mungkin semua sudah bersiap untuk mencekal, ya, mencekal dia, bahkan mungkin bisa masukkan penjara, ya. Padahal sebentar lagi anaknya mau menikah, bayangin. Dia dikejar-kejar, semua mengejar, baik itu debt collector, baik itu Polda dan sebagainya. Iya. Padahal anaknya akan menikah. Saudara, orang tidak mengingat kebaikannya. Waktu dia jaya, dia ringan tangan. Waktu dia jaya, dia memberi pertolongan. Tetapi ketika dia dapat masalah, tidak ada orang yang bisa menolong. Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sudah habis-habisan. Rumah habis. Semua habis. Tetapi dia tahu, ya itu akibat kesalahan dia dan kebodohan dia. Kenapa terlalu percaya begitu? Dan ketika dia sujud di hadapan Tuhan, dia cuma berkata, Tuhan, ampuni aku. Hanya Engkau yang bisa menolong aku, dan aku percaya Tuhan. Karena dia punya iman yang luar biasa. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau mau tolong, Engkau bisa tolong aku. Aku dari semua ini, Engkau bisa melepaskan aku, dan aku pasti berkemenangan. Kalau memang Engkau masih mau pakai aku. Saudara, Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu selama dia jadi anak Tuhan, apa yang dia berikan buat Tuhan, apa yang dia tabur buat pekerjaan Tuhan, tidak pernah ada perhitungan. Tuhan lihat semua. Apapun yang kau lakukan Tuhan hari ini, Tuhan itu ada semua catatannya. Tuhan lihat semuanya itu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu engkau menabur baik, engkau menabur kesetiaan, engkau menabur buat pekerjaan Tuhan semua. Dan dia pernah menolong. Awal mula belum ada gereja di Surabaya, dia yang bangun gereja, ya, buat pendetanya. Saudara, semua itu dilihat sama Tuhan. Ketika dia mengalami masa pelik, tidak ada jalan terbuka. Tuhan masa nggak tahu? Tahu. Tapi Tuhan menunggu hatinya pulih. Tuhan menunggu hatinya kembali kepada cinta mula-mula. Tuhan menunggu kembali dia merendah. Pertolongan Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan dalam sekejap mata hanya melalui seseorang, ya, seseorang yang punya kedudukan, yang punya wibawa di kalangan, di kotanya waktu itu. Masalahnya langsung berhenti, saudara. Masalahnya langsung berhenti, musuhnya datang minta maaf. Kenapa? Karena yang menolong ini bisa membalikan perkara. Bisa dibuat terbalik, engkau yang bersalah. Karena memang kenyataannya dia harusnya tidak bersalah. Tetapi karena kecerobohan dia, karena dia main percaya dan main percaya dan main percaya, akhirnya dia tertipu. Dan itu kalau mau diusut, dibalikin, hari ini dia menang. Tetapi dia merelakan semuanya. Yang penting semua beres. Dan seketika itu juga masalahnya diselesaikan Tuhan.
Sehingga pada waktu acara pernikahan anaknya, tidak ada keributan. Semua berjalan dengan lancar. Semua indah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan apakah orang ini lalu bebas begitu saja berkemenangan? Dia lalu bertobat, dia kembali mengiring melayani Tuhan. Dia ya melayani Tuhan dengan segenap hati. Tetapi tetap ujian itu tetap berjalan, bukan? Dan ketika dia mengalami ujian berikutnya, dia lolos dari masalah ini. Dia mengalami masalah lagi, dia mendapatkan penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Dan ketika dia mengalami penyakit, siapa yang bisa tolong? Tidak bisa. Udah ke Singapura, masuk rumah sakit, sudah 3,8 M. Tidak ada hasil. Dan tinggal kulit dan tulang. Hanya menunggu hari, waktu keberangkatannya. Tetapi sekali lagi, dia punya iman. Ya, dia punya iman, dia cuma berkata, Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada aku percaya saat ini juga hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Kalau Engkau mau, Tuhan, aku bisa sembuh dengan habis uang banyak, tidak sembuh. Tetapi hari ini, aku cuma datang kepada Engkau. Engkau bisa, kalau Engkau mau hari ini, Engkau bisa sembuhkan aku. Tetapi kalau enggak, ya udah, aku terima, karena aku salah. Saudara tahu enggak? Ketika dia berkata begitu, besok pagi jam 3:30, 4 pagi, dia mendengar suara kayak mercon meledak di atas genteng rumah. Dor, ya. Dia kaget. Dia kaget, ada suara apa itu? Di rumahnya yang meledak. Itu pegawainya semua. Pagi-pagi dia keluar, dia lihat. Ternyata anjing di depan kamarnya, ada anjing besar, anjing herder yang besar, mati, saudara. Kenapa? Orang kirim santet itu meledak, yang mati anjingnya di depan kamarnya. Dan ketika itu juga dia sembuh. Dia cerita, saya bisa keluar, saya coba, saya bisa lapar, saya makan enak. Dan saya coba makan, biasanya saya itu enggak doyan, kalau makan sambal itu kan sakit, enggak bisa. Saya tes Tuhan. Saya minta sambal ke pembantu. Saya makan dengan sambal. Saya makan, kok bisa ya? Kok bisa habis? Enggak sakit. Berarti Tuhan sembuhkan saya. Dan sejak itu dia yakin, percaya Tuhan sembuhkan. Dan benar Tuhan sembuhkan sampai hari ini. Saudara, kenapa? Karena dia punya iman. Dan dia, waktu dia selama jadi anak Tuhan, ketika dia menabur dan menabur, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia yakin dan percaya dengan imannya. Apa yang aku berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti mengembalikan kepadaku dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan betul, ketika dia melakukan itu dengan imannya, Tuhan angkat tinggikan dia. Terus Tuhan angkat tinggikan dia. Walaupun ada masalah persoalan, dia menang. Ada penyakit yang merenggut nyawanya, dia menang. Kenapa? Karena dia punya iman. Saudara, bukan cuma punya iman, tetapi disertai duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika dia selalu memuji dan menyembah Tuhan, dia bisa merasakan ada hadirat Allah. Ada malaikat-malaikat mengelilingi dia. Ya, dia merasakan. Dan dia cerita banyak, saudara. Mari mulai hari ini, kita jangan cuma dengar pesan Tuhan, ya lalu kita keluar. Anda cuma dengar, tetapi Anda tidak masuk ke dalam. Anda tidak menikmati hidangan dari Tuhan. Makan nasi, makan roti, makan minum semua dengan kenyang. Sepuasnya Tuhan sediakan kenyang. Membuat badanmu sehat dan segar. Kuat dan gagah perkasa. Disertai Anda mulai duduk diam dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah. Anda memuji, menyembah Tuhan. Sampai pujian penyembahanmu itu Tuhan. Sampai berbau harum yang sempurna di hadapan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tembok-tembok Yeriko itu rubuh sendiri tanpa engkau berperang.
semua roboh dan roboh. Dan engkau berkemenangan. Saudara, mari, kalau saya boleh ada sampai hari ini bertahan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun kita mendapat kasih dan kemurahan Tuhan, kalau kita tidak pernah dicas, kita tidak pernah melekat sama Tuhan, kita nggak pernah memuji menyembah Tuhan, nggak terus muter-muter, ya tuh sampai 7 hari lamanya, tembok-tembok Yeriko itu nggak. Engkau berusaha, ya selalu Tuhan perlihatkan kepada saya, anak-anak Tuhan menginginkan terobosan terjadi. Ambil itu tombak, ambil itu kayu, ambil itu besi untuk didorong supaya jebol, supaya ada terobosan terjadi. Tidak bisa. Tetapi ketika kau duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau hanya melakukan bagianmu, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang turun. Maka semua penghalang itu Tuhan singkirkan. Dan terobosan demi terobosan terjadi dengan cara Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Dan ketika terobosan demi terobosan terjadi, ada jalan terbuka. Yang tertutup Tuhan bukakan dengan caranya yang ajaib. Tadi saya dapat penglihatan seorang bapak, di mana tanahnya tandus, kering, gersang. Udah gak ada harapan, udah kering dan gersang kok. Ditanamnya juga nggak bisa. Mau diapain, dicongkel juga kering, keras. Tetapi ketika engkau berdoa, memuji menyembah dengan segenap hati, engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, berserah dan menyerahkan Tuhan. Hanya engkau yang bisa tolong aku, hanya engkau Tuhan, aku tidak mampu lagi, aku tidak bisa apa-apa. Dan ketika engkau berkata begitu, Tuhan apa? Tiba-tiba keluar air berbual-bual. Dan ketika air berbual-bual, semuanya jadi subur. Anda ingat cerita Hagar. Hagar ada di padang gurun pasir bersama Ismail anaknya. Kepanasan hampir mati karena haus. Tetapi Tuhan masih sayang. Tiba-tiba ada air berbual-bual, mereka tidak mati, mereka mendapat kehidupan kembali. Kenapa? Karena ada air kehidupan yang dari Tuhan. Hari ini kalau engkau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka air kehidupan dari Tuhan itu tercurah, mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh hatimu, seluruh kehidupanmu. Engkau semakin hidup, semakin kuat dan gagah perkasa. Tinggal engkau berjalan. Engkau berjalan, bangkit, jangan duduk diam, tunggu. Bangkit dan berjalan. Ketika engkau berjalan dan berjalan, engkau memegang jubah Yesus, seketika itu juga keajaiban mujizat terjadi dalam hidup. Seketika itu juga semua sembuh. Masalah persoalanmu sembuh, ada jalan keluar yang terbaik. Penyakitmu sembuh. Mau penyakit jasmani, rohani, imanmu semua sembuh. Penyakit usaha pekerjaanmu, penyakit semuanya, bisnismu, semuanya. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa kasih jalan keluar yang terbaik. Jangan kita cuma ikut Tuhan dengar. Dengar berdoa, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Jangan, nggak bisa. Nggak mungkin berkat itu datang kalau tangan kita masih berlepotan lumpur, kaki kita masih kotor, berlepotan becek. Nggak mungkinlah Tuhan berkati kita. Nggak mungkinlah Tuhan jawab doa kita. Nggak. Yang Tuhan mau kita benar di hadapan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Pentolongan Tuhan. Nyata. Tepat pada waktunya. Seperti teman saya, walaupun disantet. Ya, sampai wis mau mati, menghabiskan uang banyak. Nggak sembuh. Oh, disantet, ya nggak sembuh. Tetapi ketika dia mulai datang sujud di hadapan Tuhan, dia mulai berdoa. Dan dia dengan imannya yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Kalau kau mau bisa. Dan akhirnya bisa beneran hidup, saudara. Hidup nggak usah pakai apa-apa. Hidup dengan kuasa Tuhan. Dan hari ini beliau boleh berkemenangan. Apakah selama ini lalu tenang-tenang hidupnya? Enggak.
tetap ada saja kok yang mengganggu. Tetapi ketika kita punya iman, yakin dan percaya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup kita. Engkau nggak mungkin sampai jatuh tergeletak, nggak mungkin. Tetapi engkau akan tampil kuat dan gagah perkasa, dan engkau akan berkemenangan. Ya, oleh sebab itu mari hari ini, apapun masalahmu, ya, hanya engkau yang tahu dan Tuhan, bukan? Jangan mengadu kepada manusia. Nggak ada gunanya kalau dia berbelas kasih sama engkau. Tapi kalau dia udah mulai jengkel sama engkau, cerita sampai Wonokromo, sampai Surabaya, Jakarta, cerita semua. Oleh sebab itu, mari cerita sama Tuhan. Mengadu sama Tuhan di kaki Tuhan. Maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apa aja orang mau ngomong, enggak usah takut. Yang penting engkau benar. Loh, saya ini mau diomongin orang apa aja, mungkin A sampai Z, dari harum sampai bau, iya kan? Saya nggak peduli. Yang penting saya aja sama Tuhan. Lo nggak usah menghakimi orang, karena belum tentu benar. Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu kok. Tuhan akan buat engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, kekurangan. Enggak. Tuhan selalu menatang engkau. Tuhan selalu menatang engkau. Tuhan selalu menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk batu. Dan kau akan tetap berjalan bersama dia kuat dan gagah perkasa. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Berikan waktumu yang terbaik untuk bisa mendengar pesan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bangun, dibangun rohanimu, imanmu. Semakin ada kemajuan, semakin ada semangat. Loh, saya ini kalau ngomong sama saudara ini di Zoom ya saudara, saya ini kalau ngomong keras loh, di sini kayak saya khotbah beneran kayak di gereja. Anak saya tuh sampai bilang gini, aduh mami kalau caranya begini, mami ngomongnya khotbah kayak di gereja keras-keras gini, kalau di apartemen, apartemen bisa ribut nanti. Ya, karena saya kalau ngomongnya sama saudara, bukan biasa-biasa, enggak. Kenapa? Ya Roh Kudus sendiri. Jadi kita ngomong tuh kerasa rumah lo kurung kabeh. Saudara, sama ketika saya pujian penyembahan, saya enggak terus pelan-pelan. Saya semangat, saya pujian penyembahan kayak di gereja. Jadi keras suaranya di sini. Kenapa? Jangan setengah-setengah kalau sama Tuhan. Berikan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik pula pada Anda. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin hari belajar. Milikilah iman yang luar biasa. Iman yang mengalahkan dunia. Dunia aja bisa dikalahkan. Aduh, sakit penyakit itu kecil. Ya enggak? Enggak punya duit kecil. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tetapi memang enggak langsung bisa. Mulai agak besar, semakin besar. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Saya undang Ibu Gembala Firman ini yang berdoa. Ya. Ada Ibu Gembala Firman ini? Ya, Cik. Ya, saya siap. Mari kita akan masuk dalam doa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, biar mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Jangan mengandalkan akal pikiran kita. Kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Serahkan semua kepada Tuhan. Iman tidak dapat kita lihat, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya, ramakana makarya ramasanta ramakuriya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kami mengamenkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Tuhan, biarlah kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Tidak membatasi akan rencana dan kehendak Tuhan dengan kekuatan pikiran manusia ini. Tuhan, ampuni kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni kebodohan kami. Seringkali kami suka mendengar pesan Tuhan, pesan doa-doa nubuatan. Tapi juga ada sebagian anak-anak Tuhan tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, sadarkan mereka. Jamah dan bukakan pikiran mereka. Biar mereka tidak hanya mengandalkan doa nubuatan saja. Tetapi firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan setiap pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, firman-Mu begitu indah sekali. Bahwa iman sanggup melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Demikian juga dalam kehidupan kami. Menghadapi masalah persoalan yang begitu rumit. Begitu tidak bisa kami selesaikan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami menangis, kami berteriak, kami berseru panggil nama-Mu. Tuhan tidak pernah menolak setiap hati yang hancur. Oh Tuhan, pergumulan-pergumulan yang begitu berat menekan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau penuh dengan belas kasihan. Engkau sangat peduli. Pakai kami Tuhan, dengan cara Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik. Ajarkan kami juga bisa berbagi satu dengan yang lain. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara tubuh kami sakit, secara manusia tidak mungkin kami bisa melakukannya. Tapi kalau kami melakukan dengan iman dan percaya, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, walaupun menurut pikiran kami tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi kalau kami mau berangkat berjalan bersama Tuhan, apapun kami bisa tempuh, apapun bisa kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu telah menyadarkan pikiran dan hati kami. Oh Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Tuhan telah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang tidak sulit untuk didengar dan diterimanya. Walaupun hamba-Mu sekarang sudah berhenti berkata-kata, tetapi firman dan Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai selanjutnya hamba-Mu, Cik Lingling, semakin indah dan bertambah-tambah pengurapan dari kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Walaupun banyak orang yang memusuhi, walaupun banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menilai hal-hal yang negatif, yang tidak baik tentang pribadi. Oh Tuhan, orang lain. Marilah Tuhan, Engkau teguhkan hamba-Mu. Engkau kuatkan hamba-Mu. Tetap bersemangat melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena semua musuh-musuh itu adalah urusan Tuhan. Bukan urusan kami sendiri. Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang bisa melawannya. Kalau Tuhan yang beracara dalam kehidupan umat-Mu, hamba-Mu khususnya, tidak ada satupun yang menjadi penghambat dan penghalang. Karena kami percaya hamba-Mu Tuhan pegang dengan kedua tangan Tuhan. Oh, meneguhkan pelayanannya. Oh, Tuhan melengkapi dengan karunia-karunia ilahi. Berkati pelayanannya. Berkati Tuhan. Oh Tuhan, PD Grace Ministry. Tuhan berkati baik onset, baik Zoom. Baik, oh Tuhan, pelayanan-pelayanan menara doa sampai menjangkau keluar kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan tolong
supaya hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, baik yang jasmani maupun yang rohani, kesehatan dan kekuatan ekonominya, perjuangan, oh Tuhan, usahanya, oh pekerjaan sekuler yang dikerjakan sampai hari ini bisa oh Tuhan, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan, tolong hamba-Mu, berikan hamba-Mu terus kuat Tuhan, eksis dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh, walaupun banyak penghambat dan merintangi, tetapi kami percaya kalau Tuhan katakan lanjut, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu bersama anak-anak, cucu, mantu, dan keluarganya. Berkati Tuhan Kohos sampai hari ini tetap setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan memberikan upah, Tuhan memberikan pahala, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Tuhan, haleluya, dalam keluarganya, dalam rumah tangga, hidup nikahnya, Tuhan pergumulannya. Tuhan tolong semua dengan masa depannya. Baik itu, oh Tuhan, hamba-Mu David bersama Sylvia dan anak-anak. Tuhan juga hamba-Mu, oh Tuhan, Julius bersama Stasia dan juga kedua orang tuanya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati mereka Tuhan. Haleluya, mereka dengan tekun dan setia melayani Engkau. Maka Tuhan telah memberikan, oh Tuhan, sesuatu untuk hidup mereka. Karena mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Oh, terima kasih melalui usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka boleh menikmati bahagia dan sejahtera. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini boleh tetap mendukung dalam pelayanan ibadah Zoom. Oh Tuhan, haleluya, Engkau memberkati pelayanan penggembalaannya, berkati pelayanan yang, oh Tuhan, untuk jemaatnya. Tuhan tolong keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa dalam doa Bapak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, dengan usia yang sudah semakin lanjut, Tuhan bersama Ibu Herawati, Tuhan berikan tubuh yang sehat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tidak kami sebutkan nama-nama mereka satu persatu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan menjangkau, Tuhan melawat pelayanan penggembalaan dan pelayanan kemanapun. Tuhan tolong, terima kasih. Berkati para bisnismen, berkati para pengusaha, berkati para pegawai, karyawan. Oh Tuhan, berkati juga Tuhan rumah tangga, hidup nikahnya. Berkati anak-anak muda yang masih harus kuliah, sekolah dengan hikmat dan kepintaran, prestasi yang baik. Tuhan berkati, oh yang datang dengan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Oh yang sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin, tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sedang menghadapi persimpangan jalan. Oh kemana kami harus tuju, kemana kami harus melangkah. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup membawa kami kepada tempat yang tenang, membawa kami kepada kesuksesan dan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tahu setiap pribadi lepas pribadi pasti ada pergumulan besar ataupun kecil. Oh Tuhan, berat ataupun ringan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berjanji akan menolongnya. Saat kami datang berseru kepadamu, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan hadir dan Dia ada karena Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kekuatan supranatural Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terutama hamba-Mu yang sebentar nanti akan melanjutkan pelayanannya sampai pada selesainya. Tuhan, jemaat yang dilayani bisa mengerti, menghargai dari segala jerih lelah pengorbanan hamba Tuhan yang sudah melayani mereka, dan mereka bisa memberikan yang terbaik. Bukan saja menyenangkan hati Tuhan, yang katanya menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan mengatakan harus bisa menghargai pelayanan seorang hamba Tuhan. Itu adalah Alkitabiah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan berkati hamba-Mu kesehatan dan kekuatan, perlindungan, damai sejahtera. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus.
Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahi dengan segala berkat-berkat ilahi surgawi, yaitu damai, sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh pengharapan dan ketenangan, keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini yang sudah berdoa dan melayani.